Sudah ya? Sudah. Sebentar. Iya. Sudah, Pak? Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini KPK akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan jembatan di Kampar Riau ya, tahun anggaran 2015-2016. Di sore hari ini pimpinan Ibu Lili dan Deputi Penindakan Pak Karyoto seperti biasa nanti akan dibacakan poin perkembangan perkara tersebut oleh pimpinan dan Ibu Lili. Nanti setelah itu kami persilakan rekan-rekan bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini lebih dahulu ya. Nanti setelah itu baru nanti pertanyaan-pertanyaan lain juga kami persilakan. Nanti ada satu termin untuk 3 penanya, gitu ya. Baik, kami persilakan Ibu Lili untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan perkara dimaksud. Terima kasih, Mas Ali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan jurnalis, Pak Deputi, Mas Ali. Jadi sore hari ini kami akan menyampaikan terhadap penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan jembatan Waterfront City untuk tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar Riau. Hari ini kami akan menyampaikan penahanan kepada 2 tersangka untuk dugaan tindak pidana korupsi. Sebagaimana saya sampaikan di atas, itu untuk 2 tersangka adalah pertama ADN, dia sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen pembangunan jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan pengairan pada Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan kemudian ada tersangka lain adalah IKT, seorang manajer wilayah 2 PT Wijaya Karya Persero Tbk dan manajer divisi operasional 1 PT Wijaya Karya Persero Tbk. Dapat kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah case building yang memang dilakukan lidik pada tahun 2018, memang kasus yang lama yang kita tangani. Dan kemudian kita menaikkan ke sidiknya pada Januari 2020 yang lalu. Nah, karena ini sebuah case building, maka memang pekerjaan kita adalah melakukan koordinasi kepada BPK untuk bisa dapat PKN-nya. Dan alhamdulillah karena pimpinan juga rajin berkomunikasi dengan tim BPK untuk bisa membantu KPK agar menyelesaikan perkara-perkara tunggakan yang berhubungan dengan kesulitan untuk menghasilkan PKN. Dan ini kami ucapkan terima kasih juga kepada tim BPK yang telah membantu, dan kita juga beberapa hari yang lalu juga baru dari BPK untuk membicarakan beberapa kasus yang lain. Nah, untuk kepentingan pada penyidikan, kedua tersangka ini, ADN dan IKT ini ditahan pada rutan pada masing-masing 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. Dan kemudian seperti biasa sebelumnya pasti akan dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu pada rutan KPK di Kaving C1 untuk mencegah penyebaran pada wabah COVID-19. KPK menetapkan AND dan IKT pada 19 Maret 2019 dengan dugaan para tersangka menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya yang juga dapat merugikan keuangan negara atau kemudian perekonomian negara dalam pengadaan dan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang untuk tahun anggaran 2015-2016 pada Kabupaten Kampar di Riau. Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sebanyak 73 orang saksi yang terdiri dari pihak pemerintah Kabupaten Kampar, kemudian Pokja PBJ Kabupaten Kampar, lalu ada DPRD Kabupaten Kampar dan juga peserta lelang, dan kemudian pelaksana proyek dan pihak subkontraktor, dan juga telah pula meminta keterangan ahli pengadaan barang dan jasa dan juga ahli konstruksi. Nah, atas perbuatannya kedua tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2
ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Nah, kondisi perkaranya adalah sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis yang diantaranya pembangunan jembatan Bangkinang atau yang biasa disebut dengan jembatan Waterfront City. Nah, pertengahan 2013 diduga ADN mengadakan pertemuan di Jakarta dengan IKT, manajer wilayah 2 PT Wijaya Karya dan beberapa pihak lainnya. Nah, dalam pertemuan itu, ADN memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan engineers estimate kepada IKT. Nah, pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar itu mengumumkan lelang pembangunan jembatan Waterfront City untuk tahun anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Dan lelang ini juga dimenangkan oleh PT Wijaya Karya Tbk. Nah, untuk Oktober 2013 kemudian dilakukan tanda tangan kontrak pembangunan jembatan Waterfront City untuk tahun anggaran 2013 dengan nilai kontrak 15 miliar lebih. Tepatnya 15.198.470 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dengan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014. Nah, setelah kontrak itu kemudian ADN meminta pembuatan engineers estimate pembangunan jembatan Waterfront City tahun anggaran 2014 itu kepada konsultan dan kemudian IKT meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan itu. KPK menduga kerjasama antara AND dan IKT terkait dengan penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai kemudian terjadi pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut setara tahun jamak yang dibiayai oleh APBD tahun 2015, APBD perubahan tahun 2015 dan kemudian APBD tahun 2016. Nah, atas perbuatan ini ADN diduga menerima uang kurang lebih sebesar 1 miliar atau 1% dari nilai kontrak. Dan diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka ini. Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar 50 miliar rupiah dari nilai proyek pembangunan jembatan Waterfront City secara tahun jamak di tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total nilai kontrak 117,68 miliar rupiah. KPK tentu sangat menyesalkan korupsi pada sektor infrastruktur ini terjadi karena ya seharusnya memang jembatan yang dibangun ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kampar Riau, tentu secaranya maksimal. Tetapi karena korupsi ini dilakukan, selain ada dugaan aliran dana pada tersangka, ini juga terjadi indikasi kerugian negara yang cukup besar. Dan KPK juga sangat menyayangkan ketika korupsi terjadi juga melibatkan para pejabat yang berada pada BUMN yang mengerjakan konstruksi. Tentunya dalam hal ini adalah PT Wijaya Karya. Nah, karena semestinya sebagai perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN menetapkan prinsip kehati-hatian yang lebih dibanding dengan sektor swasta lain dan juga harusnya ada sikap tegas dari kepemimpinan BUMN untuk menerapkan good corporate governance. Apalagi dalam proyek konstruksi ini, jika korupsi tidak terjadi maka masyarakat akan lebih bisa menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Indi yang telah menyampaikan beberapa perkembangan perkara. Kami persilahkan 3 penanya untuk sesi pertama. Ada yang mau bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini? Silakan. Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada terkait dengan yang lain, pertanyaan yang lain? Tidak. Yang online ada, Mbak? Jadi media sosial ada kayaknya.
Tidak ada. Tidak ada ya? Kalau tidak Oke. ada, Jadi kalau tidak ada, cukup. ya saya kira cukup. Sudah cukup ya? Oke, baik cukup. Terima kasih Bu Lili, Ya. Pak Karyoto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.